Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Aktifkan juga loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbicara mengenai statistika. Di sini saya tulis judulnya buku statistika pendidikan bab 1. Sebenarnya tidak mesti, kebetulan saya menggunakan buku statistika pendidikan, tapi umumnya yang namanya statistika itu bisa digunakan di dalam ranah manapun, baik itu di pendidikan, baik itu di komunikasi, baik itu di ekonomi, baik itu di kesehatan sekalipun, di bidang sosial, sama saja penggunaan statistika. Yang membedakan adalah case-nya, kasusnya ada yang di bidang pendidikan, kasusnya ada yang di bidang ekonomi, kasusnya ada yang di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau melihat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan statistika. Sebenarnya tidak fokus pada statistika pendidikan ya, yang saya jelaskan, yang saya masukkan di dalam buku saya ini gitu ya. Memang judulnya statistika pendidikan, tetapi penjelasannya adalah bisa generally itu artinya berlaku umum untuk semua statistika, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial maupun di bidang-bidang yang lain. Di sini ada kata yang memang kita bisa baca bersama. Di sini ada kata motivation. Setiap saya mengajar di kelas yang baru atau saya bertemu dengan mahasiswa baru, saya selalu menanyakan apa sih motivasi kalian dalam hadir di dalam kelas saya. Kenapa? Karena itu sangat penting bagi saya untuk bisa mengetahui motivasi dari mahasiswa yang ada di kelas saya. Karena apa? Karena dari motivasi itulah yang akan menentukan mereka akan bisa belajar dengan baik atau tidak. Mereka akan bisa memahami materi yang saya berikan atau tidak. Karena apa? Karena kadang umumnya yang namanya statistika itu momoknya itu udah menyeramkan, sama halnya seperti matematika gitu ya. Oh, matematika susah, ribet, pokoknya udah. Nah, itu image yang kita bangun di dalam pikiran kita gitu kan. Karena kan ketika kita belajar statistika kan sebenarnya nggak jauh dari angka atau nggak jauh dari matematika gitu. Nah, image itulah yang sebenarnya membuat hal yang mudah menjadi sulit. Nah, saya ingin sampaikan ke kalian bahwa buang semua image yang tidak baik tentang sesuatu, khususnya saat ini yang akan kita pelajari tentang statistika. Jadi anggap aja statistika itu adalah makhluk yang baru, makhluk yang akan baru kalian kenal, maka kalian tidak punya image sebelumnya tentang itu. Jadi belajar statistika dengan saya akan jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih mudah. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ini saya tulis sengaja, statistic is easy. Artinya adalah statistik itu mudah. Kita harus tanamkan di dalam pikiran kita bahwa statistik itu mudah, tidak ada yang sulit gitu. Kenapa saya sampaikan ini di slide awal gitu kan? Karena memang kalau kita mau belajar itu tidak ada yang sulit, serius gitu. Ketika pikiran kita tidak berpikir sulit, maka tidak ada yang sulit di dunia ini. Jadi pikiran kita itu jangan dibawa rumit, sedangkan sesuatu itu belum tentu rumit untuk kita kerjakan. So, you have to say statistics is easy gitu. Kalian harus katakan tidak hanya di dalam pikiran kalian, tetapi di dalam lisan kalian harus sampaikan bahwa statistik is easy. Statistik itu sangat mudah atau statistik itu mudah. Awalnya saya ingin menulis buku dengan judul ini gitu, tapi memang ketika saya konsultasi dengan penerbit bahwa tidak ada judul mata kuliah dengan judul seperti ini. Tapi memang next time saya akan tulis untuk judul ini agar semua orang tidak hanya di satu bidang tertentu, baik di ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, atau psikologi, maupun bidang-bidang yang lain, ketika mereka bertemu dengan statistik, mereka akan tahu bahwa statistik is very easy, sangat-sangat mudah. Nah,
sekarang kita coba, karena kan memang tadi saya meminta kalian untuk tidak berasumsi, tidak memiliki image terhadap statistik, tidak mengatakan bahwa statistik itu sulit. Karena memang kita tidak mungkin bisa mengatakan sesuatu kepada orang lain kalau kita sendiri tidak kita tidak mengenal mereka gitu. Kita tidak mungkin kita bilang oh dia seperti ini, ternyata karena kita belum mengenal dia. Nah, sama halnya dengan statistik, kita perlu mengenal dulu gitu ya, seperti apa statistik itu. Nah, and say it, katakan aku pasti bisa gitu ya. Karena memang ini afirmasi yang memang harus kita tanamkan di dalam diri kita gitu kan. Ketika kita mau belajar sesuatu yang memang di awal pikiran kita itu rumit gitu, tapi tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Jika kita mengatakan bahwa oh dia mudah, gampang, statistik itu gampang dan aku pasti bisa gitu. Kita pasti bisa gitu. Karena apa? Karena itu yang saya selalu tanamkan dalam diri saya sampai saya berada pada titik ini gitu. Ketika saya melihat orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa gitu kan? Saya pasti bisa gitu. Saya pasti bisa. Kalau orang lain makan nasi, saya makan nasi. Orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, ini yang memang harus kalian tanamkan untuk memuluskan jalan kalian ke depan nantinya. Never too late gitu kan. Tidak pernah ada kata terlambat gitu kan. Jadi memang harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam benak kalian bahwa kita pasti bisa melakukan sesuatu yang memang kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Nah, oke, sekarang kita masuk. What is statistics? Di sini statistik saya pakai S, nanti ada penjelasan lanjutannya. Ini dalam bahasa Inggris, statistik with S, statistik dengan kata S di belakangnya sini, itu artinya apakah itu statistika, bukan statistik. Karena nanti ada perbedaan antara statistik dengan statistika. Oke, sekarang kita cek ya. Secara etimologis, kata statistik berasal dari bahasa Yunani yang berarti status, dan dalam bahasa Inggris yang berarti state, yang artinya negara. Pada mulanya kata statistik without S, tanpa S, diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan dalam kurung data, baik yang berwujud angka itu maksudnya data kuantitatif, maupun yang berwujud bukan angka atau kualitatif, yang mempunyai arti penting dalam kegunaan besar di dalam suatu negara. Nah, teman-teman tidak perlu mencatat isi slide ini karena memang semua sudah ada di dalam buku saya, di dalam buku ini ya. Statistika pendidikan di sini sudah ada, tetapi kalau di buku praktikum statistika untuk ekonomi dan bisnis justru tidak ada materinya. Nah, ini kan buku teori. Di sini ada di halaman chapter 1 di halaman pertama. Pengertian, subjudulnya adalah pengertian statistika. Oke, kita lanjutkan. Coba katakan, kalian lihat di sini, sukses bukan milik orang-orang pemalas, gitu ya. Kenapa? Kalau kalian berpikir itu dia orang kaya, gitu kan, dia kerjanya santai-santai aja, tidur-tiduran aja, tapi kok dia bisa kaya, kok dia bisa sukses? Jangan dilihat saat ini, tapi lihat dulu yang dia lakukan sebelum dia menjadi seorang yang sukses, gitu. Di sini dikatakan sukses bukan milik orang-orang pemalas, gitu. Karena ada sesuatu yang memang mungkin kita tidak melihat di luar sana, atau apa yang dia lakukan untuk bisa meraih kesuksesan itu, gitu. Ini tamparan besar sebenarnya buat teman-teman yang merasa hari ini, detik ini belum menjadi orang yang sukses. Berarti jangan jadi pemalas dulu, gitu ya. Kalau kalian lihat orang-orang sukses, orang-orang sukses cuma tidur-tiduran aja. Itu yang ketika dia sudah sukses. Tapi ketika dia belum sukses, jangan harap dia menjadi orang yang pemalas, gitu ya. Jadi sukses bukan milik orang-orang pemalas. Artinya kalau kalian mau sukses di materi ini, di pelajaran ini, mendapatkan nilai bagus dan mendapatkan ilmu yang nantinya bisa kalian terapkan, jangan harap kalian bisa bersantai-santai gitu. Artinya yang punya buku sekalipun belum tentu dia memahami. Yang punya buku sekalipun belum tentu dia mendapatkan nilai A
gitu. Punya buku percuma kalau tidak dibaca, gitu ya. Apalagi yang tidak punya buku, apa yang mau dia baca? Buku saja tidak ada, gitu. Jadi memang sukses itu butuh modal, gitu. Butuh modal dan butuh keyakinan, dan yang pasti bukan milik orang-orang pemalas. Statistics, itu yang tadi saya bilang. Di sini pakai S ya, artinya adalah ilmu. Sedangkan statistik tanpa S, without S, artinya kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Kalau kalian ke ruang guru dulu waktu di sekolah, itu ada papan besar, di situ ada tulisan data statistik. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, jumlah siswa putri sekian, jumlah siswa putra sekian. Atau kalian nonton tinju. Ada tulisannya, misalkan Mike Tyson, data statistik, berat sekian, tinggi badan sekian, menang WO sekian, menang sekian. Nah, itu disebutnya data statistik, bukan data statistika. Karena yang dinamakan statistika itu adalah ilmunya, sedangkan statistik itu hanya kumpulan angka-angka yang tersusun lebih dari satu angka. Oke. Masih dengan definisi statistik, gitu kan. Kalau tadi perbedaan antara statistika dengan statistik, sekarang kita masuk ke apa sih yang dimaksud dengan statistika. In English, ini referensinya dari Lin, buku statistika, pengarangnya adalah Lin. Statistics is the science of collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting numerical data to assist in making more effective decision. Statistika adalah ilmu mulai dari collecting, mengumpulkan, organize, mengatur, presenting, mempresentasi, analyzing, menganalisis, interpretasi, menginterpretasikan numerical data, data numerik. Data numerik itu data yang berupa angka-angka, to assist in making more effective decision, untuk membuat keputusan menjadi jauh lebih efektif. Nah, artinya, makanya saya sampaikan tadi sama kalian, sebenarnya sama saja. Tadi kalau kita belajar menggunakan buku statistika sosial atau statistika pendidikan, karena poinnya sama saja. Kebetulan memang saya yang menulis, jadi saya tahu inti dari materi atau buku yang saya tulis. Nah, artinya statistik ini adalah sebuah ilmu di mana diawali dari mengumpulkan, collecting. Diawali dari collecting, mengumpulkan, organizing, mengorganisasikan data, presenting, mempresentasikan data, analyzing, melakukan analisis, dan menginterpretasikan data numerik. Agar apa? Agar keputusannya jauh lebih efektif. Nah, artinya gini, ketika kita melakukan penelitian, data-data yang kita ambil di lapangan itu gunanya untuk apa sih, gitu kan? Jangan sampai data yang kita ambil di lapangan ketika kita melakukan riset, kita tidak tahu fungsi data itu untuk apa, bagaimana cara mengolahnya, apakah data ini bisa membuat bisa menjadikan sebuah keputusan, gitu, atau tidak. Nah, artinya ini yang akan kita pelajari more deeply, jauh lebih dalam pada materi kita di statistika, ya. Jadi ini definisi statistika, artinya yang membedakan statistika ekonomi, statistika pendidikan, atau statistika sosial itu hanya case-nya, hanya kasusnya. Tapi statistik is a statistic. Statistika adalah statistika. Ini yang disampaikan. Statistika is the science of ilmu, mulai dari mengumpulkan sampai akhirnya bisa mengambil sebuah keputusan yang efektif. Oke. Next. Nah, tahukah kamu apakah itu statistika sebenarnya? Dari awal sampai dengan di sini itu semua ada di buku statistika pendidikan saya di chapter 1. Nah, setiap penulis gitu ya boleh menambahkan kalau ini definisi yang saya tambahkan dalam buku saya. Jadi beda penulis, beda pendapat. Bisa seperti itu, Bu. Bisa saja. Dan itu sah. Karena statistika itu sebenarnya bisa dibilang ilmu eksak, tapi juga bisa dibilang ilmu sosial. Kenapa? Kalau ilmu eksak kan matematika misalkan.
1 tambah 1 tidak ada yang bilang 1 tambah 1 jawabannya 15 gitu. 1 tambah 1 jawabannya 2. Di ilmu matematika, ilmu eksakta tetap aja jawabannya 2 gitu. Tetapi ketika kita lari ke statistik, dia bisa jadi ilmu sosial. Karena apa? Karena ini. Definisi statistik yang saya masukkan di dalam buku saya. Statistika itu merupakan metode atau cara yang digunakan seorang peneliti untuk bisa mencapai tujuannya. Jadi statistik itu metode atau cara gitu. Kenapa saya katakan peneliti gitu kan? Karena umumnya statistika ini digunakan oleh seorang peneliti. Walaupun tidak semua walaupun selain peneliti ada yang menggunakannya. Kalau saya bilang bahkan ibu rumah tangga pun menggunakan statistika dalam mengatur rumah tangga. Kok bisa Bu? Bisa gitu. Karena apa? Misalkan gini contohnya. Seorang ibu rumah tangga yang punya 3 orang anak gitu. Anak pertama misalkan anak pertama lulus SMA mau masuk perguruan tinggi karena dia yang pertama. Anak kedua lulus SMP mau masuk SMA. Anak ketiga lulus SD mau masuk SMP. Nah, semua itu pasti membutuhkan biaya gitu. Sedangkan penghasilan suaminya tetap aja stabil-stabil aja, segitu-segitu aja. Lalu apa fungsi statistik dalam hal ini? Dalam hal ini ibu itu dia harus yang pertama, dia harus mengumpulkan data. Kalau ilmu statistik kan tadi kita sudah tahu bahwa statistik is the science of collecting. Ilmu mulai dari mengumpulkan data. Dia mengumpulkan data. Data apa? Data si kakak mau masuk perguruan tinggi apa, berapa biayanya, di mana. Ada yang kedua mau masuk SMA mana, biayanya berapa. Terus yang bontot mau masuk SMP mana, biayanya berapa. Di total lalu dilihat dengan berbagai alternatif gitu kan. Oh ternyata setelah dibikin ceritanya nih emak-emaknya lulusan sarjana gitu. Jadi dia bisa buat tabel. Tabel pertama si kakak gitu. Tabel pertama si kakak kalau masuk kampus ini biaya sekian, uang masuk sekian, keluar duit sekian. Kalau masuk kampus yang B biaya sekian, uang masuk sekian. Kampus yang C sama halnya dia membuat breakdown dari 3 anaknya dengan berbagai data yang dia kumpulkan. Data perguruan tinggi, data SMA dan data SMP. Nah, di akhir dia akan sampai pada final. Tadi kan selain mengumpulkan, to organize. Organize itu seperti mengatur, to organize. Terus presenting, dia mempresentasikan. Dia presentasi nih ke suaminya. Pah, nih mama udah cari nih kampus A, kampus B, kampus C, SMA A, SMA B, SMA C, SMP A, SMP B, SMP C gitu kan. Buat si kakak, buat si adik gitu. Nah, finalnya adalah dengan duit yang ada, dengan tabungan yang ada, si A bisa masuk ke sekolah ini, si B perguruan tinggi ini. Si adiknya bisa masuk ke SMA ini dengan biaya sekian. Yang bontot bisa masuk ke sekolah ini dengan biaya sekian. Itu statistik mengolah datanya. Tetapi kalau ibu rumah tangga yang tidak tahu cara mengolah data statistik, tidak tahu cara penggunaan statistik, dia akan bingung. Aduh puyeng nih masuk sekolah ini tanpa mencari tahu, tanpa mengumpulkan data, tanpa mengolah data, dan akhirnya keputusan yang diambil ya udahlah si kakak aja yang sekolah, si ini enggak. Waduh, kan itu berakibat fatal gitu ya. Dan ternyata statistik ini memang sangat penting, tidak hanya bagi peneliti, tetapi bahkan ibu rumah tangga sekalipun membutuhkan statistika dalam kehidupannya gitu. Jadi memang kita tidak lepas dari statistik. Jadi seperti itu. Nah, definisi ini definisi yang saya buat sendiri. Karena apa? Karena memang ini yang saya pahami yang memudahkan. Di sini dikatakan statistika merupakan metode atau cara yang digunakan seorang peneliti untuk bisa mencapai tujuannya, gitu. Untuk bisa mencapai tujuannya. Misalkan gini, saya mau mengadakan, misalkan kita mau untuk kelas statistik ini, saya mau ngadain piknik misalkan. Kita mau ngadain piknik ke puncak nih, ke puncak. Nah, biar waktu tempuhnya sama, biar sampainya sama, gitu kan. Saya minta kumpul di kampus jam 9 kita berangkat naik bus, misalkan. Nah, kalau kita naik bus rame-rame,
kita akan sampai di tempat yang lokasi yang sama pada waktu yang sama dan bersama-sama gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa ke villa di puncak misalkan. Tujuannya untuk sampai di villa untuk piknik misalkan. Nah, kalau saya menggunakan cara yang sama, semua mahasiswa ke kampus jam 9 dari kampus berangkat naik bus lalu sampai ke puncak, itu akan sama waktunya, tujuannya pun akan sama sampai ke puncak. Tetapi kalau saya meminta sama mahasiswa saya, ya udah kita ketemu aja di puncak gitu ya, di villa. Tujuannya kan kita mau refreshing nih, mau piknik sama-sama di villa. Jalan masing-masing ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika mahasiswa itu jalan masing-masing, waktu sampainya tiap orang apakah akan sama? Waktu sampainya setiap orang apakah akan sama? Pasti jawabannya beda. Bisa saja si A naik pakai motor gitu kan, ke puncak pakai motor, atau si B naik angkutan umum, atau si C bawa mobil sendiri gitu kan. Jadi dengan cara yang berbeda, waktu sampainya pun akan berbeda. Tapi tujuannya apa? Tujuannya sama, sampai ke puncak. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi statistika itu adalah sebuah metode yang digunakan oleh peneliti. Setiap peneliti boleh menggunakan caranya masing-masing, gitu ya. Setiap peneliti boleh menggunakan caranya masing-masing untuk sampai ke tujuan, gitu. Untuk sampai ke tujuan. Tapi dengan caranya masing-masing, hasilnya pun akan berbeda karena caranya berbeda. Tujuannya sama apa tidak? Tujuannya sama, gitu. Nah, misalkan kalian nantinya akan menjadi seorang peneliti yang akan meneliti tugas akhir kalian, gitu. Nah, tujuannya adalah kalian mengambil data dan menyampaikan tujuannya agar data itu bisa memberikan informasi. Tapi dengan cara yang digunakan berbeda, hasilnya pun akan berbeda walaupun tujuannya sama. Sama-sama memberikan informasi. Misalkan ada data yang diambil di lapangan. Cara si A, data diambil di lapangan, misalkan data tentang prestasi siswa gitu ya, data tentang prestasi siswa. Si A karena dia nggak ngerti statistik, dia ambil data di lapangan, misalkan data prestasi siswa di sebuah kelas gitu ya. Misalkan nilai matematika gitu ya, nilai prestasi matematika. Diambil lalu dia deskripsikan. Pada kelas ini diketahui nilai statistika 50 orang anak yang mendapatkan nilai ini sekian gitu, yang mendapatkan nilai ini sekian. Tapi kalau orang yang memahami statistik, dia akan mengolah datanya bisa dalam bentuk tabel. Setelah dibuat dalam bentuk tabel, data itu disajikan dalam bentuk histogram. Jadi orang tidak membaca deskriptif, tapi orang melihat visual dari data yang disajikan. Nah, itu yang saya maksud. Itulah statistika. Dengan metode yang berbeda yang digunakan peneliti gitu. Hasilnya pun berbeda, tetapi tujuannya sama. Tujuannya apa? Sama-sama memberikan informasi. Oke, saya harap sampai di sini bisa memahami. Nah, ini semua saya masukkan di dalam buku saya, dan ini adalah pendapat saya mengenai statistika. Bahkan ada yang lebih ekstrim, ini bukan orang Indonesia yang mendefinisikan statistika, orang bule, orang luar. Dia katakan bahwa statistik is a lie. Statistik itu adalah kebohongan, gitu ya. Kenapa dia katakan statistik itu kebohongan? Karena statistika itu mengolah angka. Angka itu bisa kita manipulasi. Makanya dibilang statistik itu adalah kebohongan. Oke, saya harap teman-teman sampai di sini paham. Nah, intinya adalah yang tadi saya bilang kita ke puncak rame-rame. Jadi ketika saya menggunakan satu buku yang saya pakai, gitu kan, saya berharap teman-teman menggunakan buku yang sama. What for?
gitu kan. Kan tujuannya sama, Bu. Iya, tujuan sama, tapi hasilnya bisa berbeda karena kalau kalian menggunakan buku yang berbeda, bisa saja penulis yang lain menggunakan metode yang berbeda dengan saya dengan buku yang saya gunakan. Sama-sama hasilnya, sama-sama tujuannya, tapi hasilnya dengan cara yang berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Gitu. Jadi